Setiap gunung memiliki kecantikannya masing-masing. Semeru dengan Ranu Kumbolonya, Arjuno dengan puncak Ogalagilnya, Sumbing dengan Sabana Bawongsonya. Tapi jika saya ditanya, gunung mana yang paling cantik yang pernah kamu daki? Saya memilih Rinjani. Perjalanan kali ini membawa saya ke salah satu gunung di luar Pulau Jawa, Gunung Rinjani. Gunung Rinjani terletak di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gunung ini berdiri gagah setinggi 3.726 meter di atas permukaan laut, sehingga gunung ini dinobatkan sebagai puncak tertinggi ketiga di Indonesia setelah Puncak Jaya di Papua dan Kerinci di Sumatera. Kali ini saya bertualang bersama kawan SMA saya, Iqbal namanya. Namun lebih akrab dipanggil dengan Ilup. Saya sudah beberapa kali mendaki gunung dan di setiap mendaki pasti ada Ilup di tim saya. Jadi ke Rinjani cuma berdua aja. Ya, kenapa tidak? Sebenarnya ada 2 orang teman kami yang jauh-jauh hari sudah booking tiket segala macam untuk mendaki Rinjani, yaitu Rizky dan kakak ipar saya, Mbak Bella. Namun pada saat kita akan berangkat, disitulah pengumuman awal PPKM diberlakukan. Akhirnya kami berempat menunda jadwal keberangkatan. Dan setelah ditunda, Rizky dan Mbak Bella pun mengundurkan diri karena bertabrakan dengan jadwal magangnya. Dengan berat hati, kami berdua pun tetap berangkat. Ya, ini kita lagi beli tiket untuk perahunya, yaitu KMP DLN Oasis dan Batu Layar. Ini adalah tarifnya untuk penumpang tujuan Lembar Lombok. Kita tadi habis beli tiket. Ini adalah kupon makannya, sekali makan 15.000. Ya teman-teman, ini kita tadi habis sampai di Pelabuhan Tanjung Perak sekitar jam 5:30. Dari Malang tadi jam 4. Karena tiket kapalnya tadi tidak bisa beli online, jadi kita ngejar jam tutup kantornya itu jam 7. Jadi kita berangkat sore, nggak bisa berangkat mepet jadwal keberangkatan. Sedangkan kapalnya itu berangkatnya itu sekitar subuh nanti dini hari. Nah, jadi kita ini agak nunggu ngentang cukup lama di pelabuhan sini. Ya, nggak apa-apa, ikuti terus perjalanannya ya. Kami memilih untuk naik kapal laut karena untuk menghemat biaya. Sesuai aturan PPKM yang berlaku, jika kita memilih untuk naik pesawat, kita harus menunjukkan surat PCR yang biayanya cukup mahal, yaitu sekitar 900 ribuan. Nah, kalau naik kapal laut, kalian cukup perlu membawa kartu vaksin minimal dosis pertama dan hasil rapid test maksimal H-1. Rapid test masih jauh lebih terjangkau dibandingkan PCR, yaitu sekali tesnya cukup 150 ribuan. Dengan adanya regulasi ini, naik transportasi umum setidaknya jadi lebih aman. Meskipun begitu, kami tetap semaksimal mungkin menjaga protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan agar sampai tempat tujuan hingga pulang kembali ke rumah tidak membawa penyakit. Ya, jadi teman-teman, kita ini lagi di utaranya perairan Madura. Kapalnya itu berangkat jam 8 dan sampai jam 4 ini ada di perairan Madura. Jadi kita akan mereview secara singkat bagaimana kapal Batu Layar ini. Yang pertama dari tiketnya, yaitu harganya 97.000 per orang, itu kalau jalan kaki ya. Dan untuk kupon makannya sendiri itu 15.000 per sekali makan. Dan tadi sudah makan sekali, lauknya juga lumayan. Setelah itu kalau kalian beli tiketnya itu harus offline ya, karena tidak ada layanan online. Jadi kantornya itu di Jalan Perak Barat, berarti tadi nomor 201. Jalan
tutupnya terakhir jam 7 malam. Jadi kalian harus beli tiket terakhir jam 7 malam sebelum keberangkatannya. Setelah kita beli tiket, kita itu nanti menunggu jadwalnya dulu. Mungkin kalau kami ini dapat jadwalnya pukul, sebenarnya kalau di jadwalnya jam 2.35, cuman ya begitulah ya. Jadi misalkan kalau teman-teman mau ke Rinjani naik kapal itu dikasih waktu spare 1 hari, jadi bisa buat istirahat. mengantisipasi kalau kapalnya itu telat. Kayak kita ini jadwalnya jam 2.30, ternyata kapalnya baru sandar di pelabuhan jam 5 pagi, dan kita baru boleh masuk jam setengah 6. Kita jam setengah 6. Nah, belum masuk pengecekan kesehatan, syarat-syarat tiket kesehatan itu di sini sangat ketat sekali ya teman-teman. Jadi hampir ada 3 kali pengecekan tiket itu. Yang pertama, yang mau masuk itu kita harus menunjukkan kartu vaksin sama kartu antigen H-1, kartu swab antigen H-1. Vaksinnya dosis pertama. Ya. Minimal dosis pertama. Nah, lalu setelah itu barang akan dimasukkan. Barang-barang juga akan dicek. Barang-barang yang tidak boleh itu seperti tabung gas itu pendakian terutama. Ya, yang buat masak itu. Ya, karena berbahaya menurut tugasnya. Tadi kami sempat bawa dan ternyata nggak boleh, jadi harus direlakan Ya, tabung gasnya. pisau-pisau itu juga tidak boleh dibawa di sini. Pisau lipat kecil maupun pisau yang besar itu karena tidak boleh bawa di atas saja. Seperti itu. Lalu belum naik ke kapalnya itu masih ada pengecekan lagi oleh petugas. Kartu-kartu tadi, kartu boardnya, terus kartu vaksin sama antigennya masih tetap dicek. Jadi insya Allah kalau di kapal ini insya Allah aman lah. Orang-orangnya juga sudah divaksin dan di swab antigen. Saya tekankan lagi, kalau mau naik kapal berarti teman-teman harus yang pertama punya vaksin dosis pertama minimal, dan yang kedua hasil rapid swab antigen. Nah, itu yang sangat penting untuk naik kapal pada saat ini. Lalu untuk fasilitasnya di KMP Batu Layar ini tadi udah muter-muter juga udah cukup lumayan ya. Dari musolanya juga bersih, ada musola, terus ada kafe, ada beberapa orang jualan juga. Ada tempat mainan untuk anak, mungkin yang mau bawa anak di sini. Terus tadi kamar mandinya juga lumayan bersih, terus tempat tidurnya juga enak, empuk. Ada sponnya gitu. Ya kayaknya overall bagus lah dari fasilitasnya KMP Batu Layar ini. Ini di luar ekspektasi saya ini sebenarnya KLM Batu Layar ini. Ekspektasi saya kayaknya kapalnya kotor, kumuh, ternyata benar bersih, terus nyaman lah kalau untuk perjalanan. Tadi saya lihat juga pagi sama sore itu kamar mandinya juga dibersihkan, sama petugasnya juga banyak dibersihkan. Jadi rutin dibersihkan setiap saat. Setibanya di Pelabuhan Lembar, kami langsung bergegas menemui Mas Abu, trip organizer yang sudah kami pesan jauh-jauh hari untuk transport selama berada di Lombok. Nantinya Mas Abu ini yang akan mengantarkan kami ke base camp dan mengantar kami kembali ke pelabuhan ketika pulang. Biayanya cukup murah, 1 juta untuk 1 mobil. Karena kami hanya 2 orang, jadi ya 500 ribuan. Jadi lebih banyak rombongan akan lebih murah juga biayanya. Ya, ini kita udah sampai di base camp kita sebelum naik. Jadi ini jam 10, jadi tadi dari Pelabuhan Lembar sekitar jam setengah 7. Ya, perjalanan kurang lebih 4 jam ya, cukup jauh. Dan rencananya kita akan istirahat sehari semalam di base camp sini, lalu besok kita akan mulai mendaki. Nah itu
Ya, jadi ini base camp nanti tempat kita istirahat ya. Setelah bersih-bersih diri dan tidur siang, kami menyempatkan diri berjalan-jalan di desa Sembalun. Bukan main, Sembalun indah sekali. Anjing. Sakit ya gini aja baikku. Meronta lo sampai sing view ini bukitnya tidak tekan dalan kan lo. Kita lebono. Iku sawah ya. Hah? Juga banyak agrowisata petik stroberi. Ini sore kita mau ke Bukit Selam. Nah, itu jalurnya. Ikuti terus perjalanannya. Jadi di Sembalun ini banyak sekali bukit-bukit ya teman-teman. Kebetulan kita berminat ke Bukit Selam karena katanya trekkingnya cuma bentar. Ya sebetulnya di atas sana bukitnya. Nah itu. Berjalan sekitar 5 menitan kita sampai di puncak Bukit Selam. Wow, pemandangannya itu sawahnya dari atas keren banget teman-teman. Nah itu desa Sembalun. Di sana ada bukit lain. Kalau tidak salah di depan saya ini bukit Pergasingan teman-teman. Sambil menikmati pemandangan, kami berbincang dan mendengarkan keluh kesah anak-anak yang dari kecil sudah berpakaian syar'i itu. Satu keinginannya, katanya mereka ingin pergi ke mall. Lucu sekali. Sedangkan kami saja ingin ke desa dan sawah yang damai seperti rumah tempat mereka tinggal.
Terkadang keinginan seseorang ada di tempat orang lain, dan keinginan orang lain ada di tempat kita. Kita hanya perlu bersyukur dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Yeay. Hari ini kami akan berangkat. Segala persiapan sudah kami persiapkan. Tak lupa kami sarapan dulu dan membungkus nasi untuk bekal makan siang di jalan, agar tidak repot-repot masak. Selain itu, kami juga membungkus nasi tanpa lauk yang rencananya akan kita jadikan nasi goreng buat makan malam nanti. Sebelum kita melakukan pendakian, mari kita berdoa agar diberi kelancaran, Amin. keselamatan, dan kemanfaatan. Min. Berdoa. Doa selesai. Pinjani. Hoi. Untuk menuju pintu pendakian, biasanya para pendaki naik ojek dari base camp. Bak abang-abang sok jago, kami memilih jalan kaki. Hitung-hitung pemanasan lah. Pemanasan dengan gaya, asik. Tapi rupanya kegayaan kami inilah yang nantinya membawa malapetaka.